Sword of Coming, episode 251. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Selama ribuan tahun benua Fiel berharga timur berdiri, telah ada banyak kaisar di utara, tetapi di selatan, klan Fu tetap menjadi kekuatan dominan selama ini. Klan Fu dari kota Naga Tua sangat kaya. Seberapa kaya? Ya, klan tersebut memiliki hingga 3 alat abadi yang kualitasnya hanya sedikit lebih rendah daripada alat surgawi, dan semuanya dibeli dengan uang. Alat-alat abadi ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan saat ini dimiliki oleh pemimpin klan Fuki. Tampaknya, klan Fu baru saja kembali dari perjalanan ke benua ilahi Middle Earth, dan mereka telah mendapatkan alat sudut surgawi lainnya, dan tampaknya mereka tidak akan berhenti menambah koleksi mereka dalam waktu dekat. Klan Fu tidak kekurangan orang-orang dan tradisi yang menarik. Misalnya, mereka tidak pernah melebih-lebihkan catatan silsilah mereka, dan nama-nama keturunan klan tidak pernah diberikan berdasarkan konvensi penamaan apapun. Lebih lanjut, perempuan sangat dihormati dalam klan, dan terdapat terlalu banyak pemimpin perempuan dalam sejarah klan yang tidak dapat dihitung dengan 2 tangan. Anggota klan Fu dapat membaca, membeli, dan mengoleksi buku, dan beberapa koleksi pribadi mereka berisi beberapa karya paling langka dan berharga di seluruh benua Fiel Harta Karun Timur, tetapi mereka tidak diizinkan mengikuti ujian kekaisaran, juga tidak pernah menjabat sebagai pejabat di bawah kaisar manapun. Bahkan jika seseorang tidak melakukan apapun dalam hidupnya, pemimpin klan akan dengan senang hati mendukung mereka. Oleh karena itu, banyak tokoh berbakat luar biasa muncul dari klan Fu di masa lalu, unggul di berbagai bidang seperti Go, kaligrafi, melukis, dan musik. Ada juga anggota klan Fu yang telah menulis resep-resep paling klasik, menerbitkan jurnal perjalanan yang telah menerima pengakuan dan ketenaran luas di seluruh benua, dan membeli gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di wilayah utara benua yang luas, tetapi kemudian meninggalkannya di sana, ditelantarkan sepenuhnya. Ada banyak sekali individu aneh dan luar biasa dalam sejarah klan Fu, tetapi klan itu memiliki satu aturan yang tidak bisa diubah, yaitu bahwa hanya tokoh paling kuat di klan yang boleh mengenakan jubah naga tua. Stasiun feri tempat kapal Muton Fat Hall berlabuh berjarak sekitar 200 km dari kota Naga Tua, dan lokasinya tidak terlalu terpencil. Hampir 100 kapal dari berbagai jenis telah berlabuh di sini, dan stasiun feri itu penuh sesak dengan orang-orang dan penuh dengan keributan. Ada kapal-kapal mati yang dibuat oleh para perajin mohis, juga kapal-kapal hidup yang mirip dengan kapal-kapal kun, dan Chen Pingan takjub dengan segala sesuatu yang dilihatnya saat kapal yang ditumpanginya turun dari langit. Sebelum kapal tiba di stasiun feri, Chen Pingan telah mendengar bahwa bagi manusia yang tinggal di kota Naga Tua, seseorang dapat menghabiskan seluruh hidupnya menjelajahi kota tanpa melihat semua yang ditawarkannya. Saat kapal masih mengudara, Chen Pingan telah mencoba melihat sekilas seluruh kota, tetapi sayangnya, usahanya digagalkan oleh lautan awan yang menghalangi. Karena kunjungan Liu Baqiao, pengawas senior aula lemak daging domba di kapal terus mengawasi Chen Pingan, dan ia mendekati Chen Pingan untuk menjelaskan kepadanya bahwa lautan awan ini adalah alat semu langit kota Naga Tua. Jika seseorang memandang langit dari kota, mereka tidak akan melihat satu awan pun. Selain itu, lelaki tua itu juga menceritakan sebuah legenda yang menakjubkan kepada Chen Pingan. Konon, sekitar 800 tahun yang lalu, pasukan yang terdiri dari hampir 1000 kultivator jahat menyerbu kota Naga Tua. Di antara mereka terdapat 2 dewa bumi, serta 10 pemurniki tingkat inti emas. Kelompok tokoh tangguh ini telah berkomplot secara rahasia selama hampir 1 abad untuk merencanakan kejatuhan kota Naga Tua. Rencana mereka sangat cermat, dan mereka telah bergerak di tengah ketidakpastian setelah wafatnya penguasa kota lama, tepat sebelum penunjukan penguasa kota baru. Klan Fu sudah sangat terpuruk akibat pertikaian internal karena faksi-faksi di dalam klan berjuang mati-matian untuk mengamankan posisi penguasa kota, dan sebuah pertempuran yang patut dicatat telah terjadi antara 2 patriark klan. Masing-masing dari mereka menggunakan senjata sudo langit selama pertempuran, dan bahkan dengan begitu banyak batasan dan formasi yang melindungi kota, setengah dari kota itu tetap rata dengan tanah selama pertempuran mereka. Dalam situasi genting ini, seorang pemurniki perempuan muncul, entah dari mana.
Sepertinya ia sedang tidur siang di lautan awan di atas kota naga tua. Ketika muncul, ia melirik kota naga tua yang porak-poranda di bawah, lalu mengalihkan pandangan acuh tak acuh ke arah sekitar 1000 pemurniki yang menyerbu masuk ke kota. Setelah itu, ia mengulurkan satu tangan dengan santai, dan lautan awan yang luas itu mengembun menjadi manik-manik kecil yang jatuh ke genggamannya. Ia kemudian memasukkan manik-manik itu ke mulutnya sebelum bersin dengan keras, dan ribuan tornado langsung terbentuk di atas laut selatan sebelum menyapu ke utara. Di antara kelompok pemurniki iblis yang telah turun ke kota naga tua, semua yang berada di 5 tingkat bawah musnah oleh angin kencang ini, dan hampir setengah dari mereka yang berada di 5 tingkat tengah juga musnah. Semua yang selamat segera melarikan diri dalam kepanikan membabi buta, dan setelah kerusuhan di klan Fu mereda, mereka mengirim orang untuk memburu para kultivator iblis yang masih hidup ini selama seabad penuh. Chen Pingan benar-benar tercengang dengan apa yang didengarnya. Di akhir ceritanya, lelaki tua itu bertanya sambil tersenyum geli, "Apakah Anda tidak percaya kepada saya, Tuan Muda?" Chen Pingan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang memiliki kekuatan maha dahsyat hingga bisa membunuh begitu banyak kultivator 5 tingkat menengah hanya dengan sekali bersin? Pria tua itu mengelus jenggotnya sambil tersenyum. Sejujurnya, aku juga tidak percaya cerita itu. Bahkan jika Dewa Langit Kizen dari Sekte Dekrit Ilahi bergabung dengan para pendekar pedang dan para bijak dari kuil angin salju dan gunung bela diri sejati untuk melancarkan serangan kolektif, pastinya itu tidak akan begitu dahsyat. Saya hanya bisa berspekulasi bahwa cerita itu dibumbui seiring waktu dan menjadi semakin mengada-ada seiring berjalannya waktu. Lagi pula, sebuah cerita akan sulit diceritakan jika tidak dibesar-besarkan dan dibumbui seperti itu. Setelah berpamitan dengan lelaki tua itu, Chen Pingan turun dari kapal dan langsung disambut oleh pemandangan gedung-gedung tinggi yang membentang sejauh mata memandang, serta jalanan yang begitu lebar sehingga ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Meskipun jalanan luas, jalanan itu tetap penuh sesak, dan Chen Pingan langsung pusing saat ia berjuang menerobos kerumunan. Saat ini, ia bahkan belum sampai di kota, dan ia tidak tahu bagaimana cara melacak toko obat debu tempat Zheng Dafeng bekerja. Saat mengobrol dengan lelaki tua dari aula lemak domba sebelumnya, Chen Pingan bertanya kepadanya tentang gunung stalaktit, bertanya-tanya apakah ia bisa ke sana dengan kapal antar benua, tetapi lelaki tua itu benar-benar bingung. Tentu saja, ia pernah mendengar tentang gunung stalaktit, mengingat reputasinya yang gemilang. Fakta bahwa seorang kepala cabang Tao dari dunia lain telah menancapkan paku sebesar itu ke dunia agung merupakan prestasi luar biasa sekaligus tindakan tidak hormat yang nyata terhadap semua orang bijak yang patungnya disembah di kuil-kuil Konfusianisme. Namun, lelaki tua itu belum pernah mendengar ada kapal dari stasiun feri di kota Naga Tua yang bisa berlayar ke gunung stalaktit. Bahkan, lelaki tua itu tidak tahu persis lokasi gunung stalaktit. Sepengetahuannya, lokasinya cukup dekat dengan benua pusaran selatan. Oleh karena itu, Chen Pingan tidak tahu harus kemana setelah turun dari kapal, dan ia hanya perlu menjalani semuanya selangkah demi selangkah. Pertama dan terpenting, ia akan fokus menyelesaikan perjalanan hampir 200 km untuk mencapai kota Naga Tua. Dalam perjalanan ke sana, ia memastikan untuk sering bertanya arah agar tidak menyimpang dari jalur yang benar, dan ia segera menyadari bahwa tidak ada pejalan kaki yang berjalan di tengah jalan. Sebaliknya, bagian-bagian jalan tersebut seluruhnya dipenuhi kereta dan kuda tunggang. Ada kereta yang ditarik kuda dan berbagai jenis binatang lainnya, serta orang-orang yang menunggang kuda seperti harimau, ular, kura-kura, dan burung bangau. Meskipun mereka semua adalah pemurniki, semua orang berjalan dengan sangat tertib tanpa ada yang berani menerobos. Pak Tuayang, kakek Cui Chan, dan Wei Bo telah menasihatinya bahwa sebaiknya ia mencapai tingkat keempat sebelum naik kapal dari kota Naga Tua ke Gunung Stalaktit. Oleh karena itu, sebelum itu, Chen Pingan tidak terburu-buru untuk melanjutkan perjalanannya. Akan tetapi, karena suatu alasan, begitu dia menginjakkan kaki di wilayah kota Naga Tua, dia dilanda keinginan yang membara untuk mencapai Gunung Stalaktit sesegera mungkin, dan apakah dia mencapai tingkat keempat atau tidak sebelum itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Setelah menjelajahi seluruh benua Fiel berharga timur dari utara ke selatan, dia telah menyelesaikan perjalanan sejauh jutaan kilometer, namun tidak sekalipun selama perjalanan ini dia merasakan urgensi yang begitu kuat. Maka,
Ia pun pergi ke tempat yang tampak seperti stasiun pemancar di pinggir jalan, dan, berbeda dari kebiasaannya yang pelit, ia menghabiskan 10 koin kepingan salju untuk menyewa kereta yang ditarik oleh sepasang kuda putih yang megah. Sopir kereta itu bukanlah pemuda tegap seperti biasanya, melainkan seorang gadis muda dengan penampilan di atas rata-rata dan pembawaan yang menyegarkan. Dia sama sekali tidak malu atau pendiam, dan setelah Chen Pingan naik ke kereta, dia menyarankan agar Chen Pingan duduk di sebelahnya sehingga dia bisa memperkenalkan beberapa toko terkenal yang berjejer di sepanjang jalan, serta barang apa saja yang dijual di toko-toko tersebut. Dia tumbuh besar sepanjang hidupnya di stasiun feri di luar kota Nagatua, jadi dia sangat akrab dengan daerah itu, dan dia meyakinkan Chen Pingan bahwa dia tidak akan menyesal menjadikannya sebagai sopir busnya. Kereta itu berjalan pelan di tengah kerumunan, namun begitu mencapai area tengah jalan, kereta itu segera melaju kencang di bawah cambukan gadis muda itu, melaju kencang menuju gerbang barat kota Nagatua bersama semua kereta lain di sekitarnya. Chen Pingan duduk di belakang gadis muda itu, menikmati makanannya seperti biasa, yaitu biskuit kering. Namun kali ini, ia menahan diri untuk tidak minum karena ia telah menyimpan labu pemeliharaan pedangnya ke dalam kantung kain di punggungnya sebelum turun dari kapal. Weibo pernah memperingatkannya bahwa para kultivator di atas Golden Core dan Nascentiers mampu melihat tembus ilusi yang telah ia buat dan mengenali Sword Nurturing God, jadi yang terbaik adalah menyembunyikannya sebagai tindakan pencegahan keamanan. Gadis muda itu banyak bicara dan supel, dan dia tampaknya tidak pernah kehabisan bahan pembicaraan, memberi Chen Pingan ikhtisar singkat tentang sejarah semua toko dan gedung tinggi yang mereka lewati, juga tentang dewa-dewa kuat mana yang tinggal di gedung-gedung itu dan prestasi luar biasa apa yang telah dicapai oleh para dewa-dewa itu. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di beberapa bagian lain benua ini, bahkan iblis tingkat kelima disebut iblis besar, namun di kota Nagatua ini, Chen Pingan merasa seperti ia akhirnya menemukan tempat di mana makhluk abadi dari 5 tingkat tengah sama umumnya seperti di kota kecil dulu. Chen Pingan bertanya kepada gadis itu apakah ia pernah mendengar tentang toko obat debu, dan gadis itu menjawab tidak. Gadis itu memberitahu Chen Pingan bahwa ia belum terlalu banyak melihat kota Nagatua karena kota itu terlalu besar dan terbagi menjadi kota luar, kota dalam, dan kota Fu. Bagi orang luar, biaya masuk yang lumayan mahal harus dibayarkan untuk melewati setiap gerbang kota, dan biaya itu berlaku bahkan untuk kultivator Golden Core dan Nascentier. Karena itu, ia hanya beberapa kali mengunjungi kota terluar Old Dragon City, dan setelah setiap kunjungan, kantong uangnya pasti akan kempes. Akan tetapi, bagi anggota klan Fu dan 5 klan utama lainnya di kota itu, mereka tidak hanya dibebaskan dari biaya masuk ini, mereka bahkan dapat terbang melintasi kota dalam dan luar sesuai keinginan mereka. Tentu saja, jika seseorang memiliki sumber daya dan koneksi yang dibutuhkan untuk membeli liontin pembalik awan Nagatua, mereka juga bisa terbang melintasi seluruh kota tanpa hambatan apapun, kecuali kota Fu. Gadis muda itu kemudian meminta Chen Pingan untuk menebak harga liontin pembalik awan Nagatua. Chen Pingan membuat tebakan setinggi yang dapat ia pahami, tebakan 1000 koin kepingan salju, setara dengan 1 juta tael perak. Gadis muda itu langsung tertawa terbahak-bahak, lalu berbalik dan mengulurkan tangan ke arahnya, merentangkan kelima jarinya sambil berseru, coba 5.000. Chen Pingan tercengang mendengar jawaban ini, namun keterkejutannya kalah oleh kepanikan saat melihat gadis muda itu berbalik menghadapnya. Ia pun buru-buru mendesak, tolong fokus mengendarai kereta. Gadis muda itu terkekeh gelis sambil berbalik, lalu mengangkat dagunya dengan bangga sambil berkata, saya tidak bermaksud menyombongkan diri, Tuan Muda, tetapi meskipun saya melepaskan kendali dan menutup mata, kereta ini akan tetap mampu mencapai gerbang kota barat tanpa hambatan. Saya hanya berpura-pura mengemudi dengan tekun agar pelanggan saya tidak khawatir. Jangan berpura-pura, protes Chen Pingan dengan suara lemah. Baiklah, aku akan memastikan untuk lebih tekun hanya untukmu, wanita muda itu terkekeh. Chen Pingan tak kuasa menahan diri untuk tak terpengaruh oleh suasana hati cerianya, dan senyum pun tersungging di wajahnya. Semilir angin membelai pipinya saat ia menoleh memandang jalanan ramai di sekitarnya. Anehnya, meskipun ia secara teratur terpapar pada alam selama perjalanan ke selatan ini, kulitnya entah bagaimana menjadi sedikit lebih cerah, dan warna kulitnya tidak lagi menyerupai warna bara api yang pernah ia gunakan dalam tungku pembakaran naga.
Mungkin gadis muda itu memiliki mata di belakang kepalanya, tetapi entah bagaimana ia tampak menyadari bahwa Chen Pingan sedang mengamati pemandangan di sekitarnya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk berbalik, lalu dengan cepat berbalik menghadap ke depan lagi, melirik sekilas profil samping wajah Chen Pingan di antaranya. Dia tidak terlalu tampan, tetapi dia cukup menarik dipandang. Anda cukup tampan, tuan muda, gadis itu terkekeh. Suasana hati Chen Pingan menjadi lebih baik karena pembawaan gadis itu yang ceria, dan dia melontarkan lelucon langka ketika bertanya, kalau aku membiarkanmu melihatku beberapa kali lagi, bisakah kau memberiku diskon 1 koin kepingan salju? Fakta bahwa Chen Pingan mampu membuat lelucon seperti itu merupakan indikasi jelas bahwa pengaruh buruk seperti Ah Liang, Su Yuanxia, dan Liu Baqiao telah menular padanya. Gadis muda itu tersenyum sambil menjawab, tidak bisa. Dari stasiun pemancar ke gerbang kota dan kembali lagi, jaraknya hampir 300 km, dan aku harus menempuh 10 perjalanan seperti itu untuk mendapatkan 1 koin kepingan salju. Kedengarannya seperti pekerjaan yang cukup sulit, Chen Pingan bersimpati. Sama sekali tidak, gadis muda itu menggeleng tegas. Saya selalu suka berkeliling kota, jadi saya sangat menikmati pekerjaan ini. Sekalipun nanti saya bisa membeli toko sendiri dan menghasilkan banyak uang, saya tetap akan mengendarai kereta kuda sendiri. Dengan begitu, saya bisa bertemu banyak orang, sama seperti Anda, tuan muda. Ekspresi agak lesu kemudian muncul di wajahnya saat ia mendesah, tapi semua toko di sini mahal sekali. Kurasa aku takkan bisa menabung cukup banyak seumur hidup ini. Yah, hidup ini sudah cukup menyenangkan. Gadis itu menyimpulkan, dan dia langsung kembali ke dirinya yang ceria seperti biasanya. Chen Pingan juga tersenyum sambil memberikan beberapa kata penyemangat, teruslah bekerja keras dan jalani hari demi hari. Berusahalah untuk lebih kaya dari kemarin, dan besok, berusahalah untuk lebih kaya dari hari ini. Gadis muda itu langsung merasa segar kembali, lalu dia berbalik dan memberikan senyum cerah pada Chen Pingan. Karena pertikaiannya sebelumnya dengan Fu Nanhua, Chen Pingan memiliki kesan yang sangat negatif terhadap kota naga tua, yang tidak jauh lebih baik daripada kesannya terhadap Gunung Sun Skok. Namun, ia sungguh-sungguh menyayangi gadis ceria ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, tidak ada rasa sayang romantis. Sebaliknya, ia merasa gadis itu adalah perwujudan bunga matahari, dan ia sangat senang menghabiskan waktu bersama orang-orang seperti dirinya. Zhang Sanfeng dan Su Yuanxia juga menanamkan rasa positif yang sama padanya. Gadis muda itu terus memperkenalkan tempat-tempat penting di kota itu, sementara Chen Pingan mendengarkan dan mengamati. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lebih dari 2 jam kemudian, Chen Pingan sudah bisa melihat tembok-tembok kota terluar kota naga tua. Tembok-tembok itu jauh lebih tinggi daripada tembok kota atau celah manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan tepat sebelum perjalanan hampir berakhir, Chen Pingan bertanya, ngomong-ngomong, apa kau kenal Sun Jiasu? Siapa? Gadis muda itu berbalik dengan ekspresi bingung. Sun Jiasu, ulang Chen Pingan. Gadis muda itu langsung tertawa terbahak-bahak, dan dia hanya mampu menahan tawanya saat kereta berhenti. Tiba-tiba, dia bangkit berdiri dan menunjuk ke arah jalan di belakangnya dengan jarinya, lalu mengayunkan lengannya ke udara dalam lingkaran besar sambil bertanya, Anda melihat semua ini, tuan muda? Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban. Senyum lebar tersungging di wajah gadis itu ketika dia melanjutkan, semua toko yang berjejer di sepanjang jalan dari gerbang kota hingga ke stasiun feri adalah miliknya. Chen Pingan tercengang mendengarnya. Semua toko ini milik Sun Jiasu. Benar sekali, semuanya milik tuan muda Sun. Jawab gadis muda itu dengan bangga, seolah-olah dialah pemilik toko-toko ini. Ia lalu merendahkan suaranya dan memasang ekspresi misterius sambil melanjutkan, saya dengar dari bos saya kalau tuan muda Sun orangnya sangat baik. Meskipun dia pengusaha yang hebat, dia juga orang yang sangat baik, dan bahkan orang tua paling pemarah yang pernah saya temui pun tidak pernah berkata buruk tentang tuan muda Sun dan para seniornya. Beberapa tahun yang lalu, terjadi kebakaran besar di jalan ini, dan hampir 3.000 toko milik klan Sun terbakar. Saat itu, tuan muda Sun baru saja menjadi pemimpin klan, dan ia tidak hanya tidak berniat menuntut dan menyalahkan siapapun, ia juga membantu semua orang membangun kembali toko mereka dengan uang dari kantongnya sendiri. Saya juga mendengar banyak wanita mengatakan bahwa tuan muda Sun sangat tampan,
jadi dia pasti pria paling tampan dan paling baik hati di seluruh kota Nagatua. Kereta itu masih beberapa ratus meter dari gerbang kota, dan seluruh jalan menuju gerbang kota dipenuhi kereta serupa. Tepat pada saat itu, seorang pemuda berjubah linen putih polos keluar dari kerumunan dan tiba di samping kereta yang ditumpangi Chen Pingan. Pria itu tinggi dan sangat tampan, tetapi tidak memancarkan aura superioritas. Sebaliknya, ia memiliki watak yang sangat bersih dan murni, seolah-olah ia adalah seorang cendekiawan yang halus dan elegan yang berasal dari keluarga terpelajar. Banyak pejalan kaki yang bergegas melewati celah-celah gerbong di kedua sisi jalan, dan seseorang tanpa sengaja menyenggol bahu pria itu saat ia lewat. Pria itu buru-buru meminta maaf, dan pria itu hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Gadis muda itu menoleh ke kota Nagatua dengan ekspresi linglung di wajahnya saat dia bergumam, bagaimana mungkin ada seseorang sehebat Tuan Muda Sun di dunia ini. Chen Pingan tidak memberikan tanggapan apapun atas hal ini. Pemuda itu tersenyum sambil menatap ke arah Chen Pingan dan gadis muda itu, lalu berkata kepada gadis muda itu, "Terima kasih atas pujiannya." "Pujian? Pujian apa?" tanya gadis muda itu sambil menoleh ke arahnya dengan ekspresi bingung. Pemuda itu tidak memberikan penjelasan apapun saat menoleh ke Chen Pingan, lalu bertanya, "Kau Chen Pingan, kan?" "Aku teman Liu Baqiao. Aku menerima surat dari Liu Baqiao melalui pedang terbang belum lama ini, jadi aku datang ke sini untuk menunggumu." Berbicara kepada seseorang dari sudut pandang yang menguntungkan dianggap sangat kasar, jadi Chen Pingan melompat turun dari kereta kuda, lalu bertanya, "Apakah Anda?" "Benar, namaku Sun Jiasu." Pria itu mengangguk dan membenarkan. Gadis muda itu menghela napas simpatik. "Bagaimana bisa namamu sama dengan Tuan Muda Sun? Pasti menyebalkan sekali." Pemuda itu tetap diam dengan senyum geli di wajahnya. Gadis muda itu mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Pingan, lalu memutar kereta kudanya sebelum berangkat. Chen Pingan berjalan menuju gerbang barat kota Nagatua bersama Sun Jiasu. Saat berjalan, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Sun, Tuan Muda Sun, benarkah Anda pemilik seluruh jalan ini?" Sun Jiasu tidak berusaha bersikap rendah hati saat ia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. "Selama masa kejayaan klan Matahari kami, seluruh kota luar adalah milik kami. Namun, sejak saat itu, kota Nagatua terus berkembang, dan klan Matahari kami membuat beberapa keputusan bisnis besar yang buruk, sehingga kami tidak lagi sekaya klan Fu. Meskipun begitu, kami masih klan yang sangat kaya." Chen Pingan melirik Sun Jiasu dan mendapati dia tidak mengenakan aksesoris apapun, dan sama sekali tidak ada tanda-tanda kekayaan pada pakaiannya. Sun Jiasu tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu mencari liontin pembalik awan Nagatua?" "Tidak ada seorang pun di klan Matahari kami yang memilikinya. Sejujurnya, banyak dari kami ingin membelinya, tetapi kami memiliki seperangkat aturan turun-temurun dari nenek moyang kami yang melarang kami menghabiskan uang secara berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting, dan aturan tersebut sudah sangat jelas, jadi saya tidak bisa menentangnya." Sejujurnya, ini agak merepotkan. Chen Pingan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tampaknya tidak tahu harus mulai dari mana. "Apakah Anda ingin bertanya apakah saya bisa mengembalikan 20 koin kepingan salju itu?" "Saya khawatir jawabannya pasti tidak. Dalam buku saya, persahabatan dan bisnis tidak bisa dicampur adukkan," kata Sun Jiasu. Chen Pingan menggaruk kepalanya sambil berkata, "Yang ingin kutanyakan, apakah kita akan berjalan kaki sampai ke rumahmu saja? Kota Nagatua itu luas sekali, ya." Sun Jiasu tetap diam sambil mengamati Chen Pingan dengan senyum di wajahnya. Chen Pingan menghela napas sambil mengakui, "Baiklah, aku akui aku ingin bertanya tentang 20 koin kepingan salju itu. Kalau kau tidak mau mengembalikan uangnya, lupakan saja." "Tidak heran Liu Baqiao mengatakan padaku bahwa kita akan sangat cocok." Sun Jiasu terkekeh. "Apakah orang-orang juga sering menyebutmu pelit?" tanya Chen Pingan dengan ekspresi penasaran. Ekspresi geli sekaligus jengkel terpancar di wajah Sun Jiasu saat ia menggelengkan kepala. "Liu Baqiao bilang kita berdua miskin, tapi suka berpura-pura kaya." Chen Pingan benar-benar bingung mendengar ini. Bagaimana mungkin seseorang seperti Sun Jiasu disebut miskin? "Aku punya kemampuan unik yang membuatku bisa melihat kekayaan yang telah terbuang melalui tangan seseorang," kata Sun Jiasu tiba-tiba. Dia kemudian berhenti dan berbalik menatap Chen Pingan sambil melanjutkan,
Aku bisa memberitahumu sekarang bahwa nilai gabungan dari barang-barang yang telah kau berikan itu lebih berharga daripada seluruh kota naga tua. Di dalam pusat kota Old Dragon City terdapat sebuah gang terpencil, di dalamnya terdapat sebuah toko obat yang baru dibuka. Toko itu kecil, tetapi penjaga toko laki-lakinya telah mempekerjakan 7 atau 8 wanita cantik, yang semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kaki yang panjang dan ramping. Pria itu hanya bermalas-malasan dan menggoda para karyawan wanitanya sepanjang hari, seolah-olah sama sekali tidak peduli dengan bisnis tokonya. Sekilas, para wanita itu akan menanggapi pendekatan seksualnya dengan ekspresi malu-malu, tetapi begitu mereka berbalik, mereka akan memutar mata dengan jijik. Pada hari ini, lelaki itu sedang duduk di bangku kecil di pintu masuk gang, mengunyah beberapa biji bunga matahari sambil memperhatikan para wanita yang lewat di jalan dengan mata cerah dan penuh perhatian. Aku telah mempekerjakan beberapa wanita cantik, tapi rumput tetangga memang selalu lebih hijau, pikir lelaki itu dalam hati. Tepat pada saat itu, seorang perempuan lain lewat tepat di depan matanya. Ia mengenakan gaun yang sangat berani dan semarak, dan mengenai penampilan serta sosoknya. Fakta bahwa pria itu telah menjatuhkan biji bunga mataharinya untuk mengejarnya adalah deskripsi yang lebih baik tentang kecantikannya daripada kata-kata.